terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Al-qail, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga aktivitas subuh dan pagi hari kita ini sempat kita niatkan untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan juga membawa kesuksesan bagi kita di hari ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, hidup yang baik itu kalau kita sadar dan yakin menjalaninya berdasarkan petunjuk agama. Kalau hidup seperti ini kita mengawalinya, alhamdulillah saya niatkan ini agama. Dan saya jalaninya berdasarkan petunjuk dalil-dalil agama. Itu sangat positif membimbing hidup kalau begini. Dibandingkan dengan bangun otomatis. Mulai bekerja tidak terencana. Pokoknya otomatis saja. Tidak ada niat. Nah, apa yang bisa membedakan dua pola hidup seperti ini adalah ilmu. Itulah sebabnya ada ayat, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bahkan ada ayat di depannya, sepotong kalimat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan wahai Nabi, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu? Al-Quran tidak jawab bahwa pasti beda, enggak itu. Karena agama menyisahkan pikiran ke kita. Pasti enggak sama. Nah, berkaitan dengan ilmu ini pemirsa sekalian, kita tahu agama karena kita belajar. Kita belajar dari mana? Dari orang yang lebih duluan dan lebih mendalam ilmunya dibanding kita. Pastikan ini. Kenapa kencang sekali? Pastikan bahwa kita belajar kepada orang yang memang ilmunya ada dibanding kita. Bukan orang yang pinjam ilmu, ngutip ilmu, kita dengar, kita ikuti. Wah, kencang sekali. Pemirsa sekalian kaum muslim yang berbahagia. Nah, pagi hari ini kita mengangkat tema taat kepada ulama. Tema ini sering kita lebih mendengar yang umum. Prinsip-prinsip taat itu. Taat kepada ulil amri, karena ini ada dalilnya. Tapi kita spesifik hari ini taat kepada ulama. Pemirsa sekalian, prinsip taat itu terutama kepada ulama dan termasuk juga secara umum. Begini, alal mar'il muslim, menjadi keharusan bagi seorang muslim. Jadi itu sudah dalam hidup kita itu. Apa itu?
As-sam'u wa ta'ah adalah mendengar dan taat. Weh, begitu ya? Iya. Tapi mendengar lalu menaati yang kita dengar itu apa dulu? Dalam ayat disebutkan alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadi bukan sekedar dengar, bukan dengar-dengar. Bukan ngutip-ngutip. Dikirimi di WA-nya, nonton di medianya Instagram dan Facebook-nya. Ngikutin. Ulamanya ya. Tulisannya di situ ulama. Iya, ulama ini. Sebagusnya pemirsa sekalian, karena ini alal mar'il muslim, menjadi tugas muslim as-sam'u wa ta'ah, mendengar atau mengikuti dan mentaati. Tapi siapa yang ditaati? Adalah ahsana, yang lebih baik. Kalau dalam hal ilmu, karena kita mengangkat tema ini adalah ulama, maka tolong luangkan waktu. Ini ketaatan bukan sekedar ngikut-ngikutan, bukan ngekor. Ikut taat yang lebih baik. Oleh karenanya pemirsa sekalian, izin kalau saya mengantarkan. Ada dalil begini. Dan inilah ulama yang harus ditaati. Jadi harus lebih kita mengacu kepada instrumennya dulu ulama. Instrumennya dulu. Sebelum orang. Ini kencang pemirsa sekalian, maaf. Karena kalau mengulama-ulamakan, asal kita dengar dia mengutip satu dalil, kita ulamakan, mungkin tidak masalah kalau orangnya ikhlas. Tapi kalau bukan, di era bebas terbuka seperti sekarang ini, kan bisa lain hasilnya. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda sejenak. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, izin saya juga belajar untuk menyederhanakan walaupun urusan ini serius. Karena umat Islam
yang kita ini terutama di Indonesia ditahu kalau masyarakat kita ini paternalistik. Saya coba perlambat itu. Paternalistik ini, sikap ngikut sama tokoh kita itu sangat baik. Kalau mengikut kepada yang memang uswah, yang baik juga. Sehingga ikut kepada ulama yang ahlinya. Tapi kalau orang gunakan ini masyarakat Indonesia itu mudah loh dijadikan objek. Karena asal atas nama agama ngikut itu, dia tutup mata itu. Ini umat tidak boleh, tidak harus sadar ini. Jangan asal atas nama. Anda akan diatasnamakan. Kira-kira gitu. Jadi kita membangun daya kritis berdasarkan ilmu. Karena begini pemirsa sekalian. Kalau kita wajib taat, dan memang wajib taat kepada ulama. Kenapa? Kalau ulama yang benar itu adalah al-ulama'u warathatul anbiya'i. Dia pewaris Nabi. Ingat, yang ulama saya katakan tadi adalah instrumennya. Ikut orangnya. Jangan orangnya dulu, baru instrumennya dihadirkan. Yang mana yang ulama itu? Ini perilaku Nabi. Warathatul anbiya'i, bukan warathatu Muhammad. Coba ini dengan sedikit kritis. Sifat perilaku Nabi. Apa itu Nabi? Tawadu, rela berjuang, memperlihatkan kesederhanaan kepada rakyatnya. Bukan kemewahan di hadapan rakyatnya. Bahkan bukan membodoh-bodohi. Itu. Jadi ingat pemirsa sekalian, ada istilah, mungkin ini kurang ilmiah bahasa saya. Tapi ulama itu adalah instrumennya, tolak ukurnya. Warathatul anbiya'i. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, kalau di tengah keterbukaan kita ini, mana ulama itu yang menurut agama? Ayo kita perhatikan. Ayo baca. Dalam Al-Quran pemirsa sekalian hanya ada 2 kata ulama. Oleh karenanya saya mau bacakan ayatnya ini. Untuk kita tahu instrumennya. Lalu kalau instrumennya atau standarnya atau tolak ukurnya kita tahu, baru masuk orangnya. Kalau orangnya itu mendekati ini, itu yang dekati ulama. Nah apa itu? Dalam Al-Quran dijelaskan begini, surah Fatir ayat 28. Saya mau pelan ini bacanya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabbi wal an'ami, dari sebagian manusia, wal an'ami, binatang ini yang melata, wal an'ami yang biasa dipotong, ya akan ada 2 macam binatang itu. Mukhtalifun alwanu, berbeda-beda. Kenapa Allah mulai dari yang begini, dari manusia sebagian, dari melata, binatang yang bisa diternak. Mukhtalifun alwanu, kadzalik, begitulah Allah ciptakan agar kamu ambil iktibar, pelajaran, kamu ilmui itu. Nah, berdasarkan tadi perilaku manusia yang berbeda-beda, ada yang taat, ada yang tidak. Binatang juga demikian, bermacam-macam cara hidupnya. Itu sumber ilmu. Orang yang mempelajari itu, Allah tegaskan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Ini ulama pertama dalam Quran, surat Fatir 28. Mempelajari itu, mendalami fenomena kehidupan itu, dia takut kepada Allah. Khasyah itu khusyuk kepada Allah. Artinya dia ilmu tentang manusia, tahu obat nyamuk, tahu banyak obat, tahu tentang kesehatan. Apa perilakunya dia? Takut kepada Allah, bimbing manusia. Melahirkan obat untuk binatang, obat untuk beternak. Dia khasyah, dia khusyuk kepada Allah. Jadi arahnya adalah menjadi mendekatkan diri kepada Allah.
Ini yang ulama. Kalau ada yang kebalikannya, Ustaz. Nah, balik-balik yang penting dia di atas namakan. Sekali lagi masyarakat paternalistik kita jangan mau dimanfaatkan. Pemirsa sekalian. Itu surah Fatir. Innallaha azizun ghafur. Kalau dahulu kita menokohkan orang yang bukan ulama, kalau kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum turunnya ayat ini, sebelum turunnya Al-Quran, Allah ampuni. Tapi jangan dilanjutkan mengikuti yang kita tidak tahu. Ini alumni apa? Ini ulama. Dia perguruan tinggi mana ini? Itulah sebabnya pemirsa sekalian, saya kasih ilustrasi saja. Sekarang ini kan banyak orang yang mau bikin pondok pesantren. Salah satu persyaratannya di antara 5 itu harus ada ulamanya. Ulamanya yang mana? Asalkah bicara agama? Tidak. Dengan sedikit kesadaran. Dipatenkan bahwa yang boleh dikategorikan ulama untuk menjadi syarat utama mendirikan pondok pesantren adalah ulama yang jelas dari dia alumni apa. Orang bilang linier. Kalau dia ahli ini, maka yang dia bangun ini. Jadi itu berukuran tinggi itu sangat disiplin. Kalau siksak, lain S1-nya, lain S2-nya, lain lagi S3-nya. Kelihatannya hebat memang. Hebat. Saya tidak menggugat ini pemirsa sekalian, mohon maaf saja ini. Tapi syarat mendirikan pesantren sebagai simbol ulama itu, ulama yang dikategorikan adalah jelas sanad keilmuannya, linier ilmunya. Kalau di perguruan tinggi ada gelar ini sampai doktor misalnya, maka tradisi keilmuan hafal Quran itu harus jelas dia hafil dari mana, dari guru mana, itu sampai kepada yang ahli minimal qiraat sab'ah itu. Nah, saya menganjurkan pemirsa sekalian, kalau kita punya kesempatan mau belajar, dahulukan sebelum ilmunya, tahu siapa pembawa ilmunya, sanadnya. Jadi umat harus tahu ini ya. Majelis taklim, taman pendidikan Al-Quran madrasah harus periksa dulu. Ini ada pesantren nih. Tanyakan dulu siapa kiainya. Yang nomor 1 dicari adalah sanad keilmuan. Dengan kritis ini saya sampaikan pemirsa sekalian. Mendirikan pondok pesantren itu ada 5 hal yang harus ditahu sebagai simbol cari ulama. Pertama, ada santrinya. Kalau santri kan mendaftar. Pesantren itu ada memang pondoknya, tinggal di dalam, boarding school di dalam. Kemudian ada masjidnya, ada kiainya, dan ada kajian kitabnya. Tidak hanya kajian kitab fikih, karena kajian teknologi insinyur zaman dulu, kedokteran zaman dulu ada dalam kitab-kitab klasik. Saya bergetar ini pemirsa sekalian, karena semangat menyampaikan tentang ulama yang harus kita taati. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Sejarah mencatat bangsa ini berdiri di atas persatuan. Maka kita pun paham perbedaan takkan mampu membuat bangsa ini tercerai-berai. 13 tahun kami semakin yakin. Dengan independensi, kami akan terus dipercaya sebagai referensi yang mampu melintasi keragaman, mempererat kebersamaan, menjaga Indonesia bersatu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya juga menyadari agak semangat ini karena kewajiban mentaati ulama yang menjadi panutan kita itu, tapi tidak salah kalau umat atau majelis ta'lim atau komunitas itu mau mencari guru, jangan hanya sekedar berguru, tanyakan dulu sanadnya. Sudah eranya sekarang dilakukan itu. Nah, saya janji tadi pemirsa sekalian bahwa dalam Al-Quran hanya menyebut 2 kali kata ulama itu. Saya baca yang kedua. Bahwa pada surat Asy-Syu'ara ayat 197. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakun lahum ayah. Innama ya'lamahu ulama'u bani Israel. Bahwa sudah banyak isyarat, fenomena yang mengetahui itu adalah ulama, karena konteks ayat ini pembangkangan saat itu yang harus menjadi pembelajaran di Bani Israel, maka disebut ulama'u Bani Israel. Mestinya tidak taklid buta mengikuti ulamanya Bani Israel itu, misalnya kejam apa, sebenarnya mereka tahu ajaran kelembutan. Tapi dia tidak ungkap, itu ulama'u Bani Israel. Jadi ada juga ulama dalam konteks ini yang memang menyembunyikan kebenaran itu. Nah pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena menurut saya ini urusan sangat urgen, maka Nabi juga memang mewanti-wanti kita. Bahwa Nabi bersabda seperti ini. Akan datang kepada kalian, kepada umatku, zamanun. Mereka memberi petunjuk. Mereka mengajarkan sunnah. Oh, coba perhatikan. Nabi sudah tahu. Makanya harus hati-hati. Inilah kehati-hatian kita. Bahwa mereka akan membicarakan tentang petunjuk agama. Mereka juga akan menyampaikan bahwa ini sunnah. Tapi tidak memberikan petunjuk Qur'ani. Dan sebenarnya tidak membawakan sunnah Nabi. Ini sudah Nabi yang tegaskan ini. Ini ada hadisnya pemirsa sekalian, saya bacakan secara lengkap. Yakunu ba'di a'immatun, akan datang pemimpin. Nih, a'immah, bahkan banyak pemimpin. Kalau begini, curigakah? Bukan curiga. Kehati-hatian. Harus kita punya ilmu dulu sedikit baru mengikutinya. Pakai rasio. Tidak menjadi dosa kalau kita kritis. Nih, yakunu ba'di a'immatun wa la yahtaduna bihudaya wa la yastasnuna bisunnati. Dia akan memberikan pengarahan tapi bukan hidayah yang cara Nabi, membawakan juga sunnah bukan juga sunnah Nabi. Boleh jadi mereka berbahasa sunnah, membahas hadis, tapi justru melencengkan orang. Nah, karena kita wajib taat kepada ulama tadi itu, bahwa as-sam'u wa ta'atu al-mar'il muslim ma lam yu'mar bima'siyah. Jadi instrumennya ini ma lam yu'mar bima'siyah, selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Kalau perintah itu
ulama, maka insya Allah dia memberikan petunjuk secara ikhlas. Maka dia akan memberikan pencerahan kepada kita yang tulus kepada Allah. Kalau ada tendensi lain, itu akan kebaca dengan sendirinya. Maka cara sebatas yang bisa saya sampaikan adalah lihat bagaimana cara Nabi, ukur kepada Nabi. Kalau dia ulama yang menyayangi kita, mendorong kita bekerja, mendorong kita sederhana, mendorong kita berinfak secara baik misalnya ini. Tidak pada cara-cara yang membatasi, tidak cara-cara yang radikal, itu yang ikuti. Nabi, pemirsa sekalian, apa contohnya? Saya mau kasih contoh saja yang sangat singkat. Terhadap yang beda dengan Nabi, yang beda agama maksudnya. Bagaimana cara Nabi menyingkapinya? Dia cercakah? Dia usirkah? Tidak itu. Maka kalau ada atas nama agama yang radikal terhadap agama lain sekalipun, kita tegas saja. Apalagi kalau internal agama. Kalau dia mengatasnamakan agama, maka kan kita sudah pengalaman. Ada yang namanya ISIS. Ada macam-macam nama. Kalau hari ini tanpa nama, tetap hati-hati. Lebih baik yang tahu namanya yang sudah jelas. Nabi itu sangat moderat dalam beragama. Dan sangat mendorong. Bahkan Nabi yang jelas-jelas bermasalah pun tetap dipandu. Saya pernah kasih ilustrasi. Kenapa Nabi menganjurkan tasbihul wudu? Ini kita agak percepat pemirsa sekalian. Memperbaharui wudu. Hanya karena tahu bahwa ada sahabatnya yang senang makan dan tidak sempat gosok gigi, sikat gigi, maka caranya disuruh memperbaharui wudu. Bahkan pada momen lain Nabi tahu, ada di antara sahabatnya waktu pengajian, waktu talaqi, ada yang buang angin, berbau. Nabi suruh perintahkan bahwa kau pergi berwudu. Tidak tuh. Tapi secara umum Nabi menganjurkan bahwa disunnahkan tasbihul wudu, karena yang tidak rusak wudunya pun sebaiknya berwudu, sementara yang rusak wudunya lebih-lebih lagi menyembunyikan. Nah kalau hari ini kita cerca, kita mudah menjalahkan, apalagi di momen maulid terlalu mudah menyesat-nyesatkan, membeda-bedakan. Bahasa beda itu berbahaya. Maka sekali lagi pemirsa sekalian, ulama yang kita ikuti adalah ulama yang sederhana penampilannya, yang tawadu, dan instrumen dari arahannya itu untuk khasyah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sebagai umat beragama yang sedang belajar dan meluangkan waktu belajar, sekali lagi tidak bermasalah kalau daya kritis ada, taati ulama yang sungguh-sungguh ulama. Instrumennya jelas karena ilmunya bersanad. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu waliyul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.